masif, terutama di dunia kreativitas. Tapi ya mudah-mudahan kita nggak lengah. Nanti kalau lengah kita seperti melihat kalau ibaratnya kita ini si kancil yang cerdik karena merasa menjadi pribumi yang menguasai dan memiliki gamelan, tidak akan bisa artificial intelligence menirukan itu kan. Akhirnya kita cuma diam aja, nggak akan bisa gitu. Ternyata si AI ini yang ibaratnya si keong itu tadi, dia mampu mengambil kesempatan yang lebih beruntung lah ya gitu. Akhirnya bisa lebih cepetan sampainya di finish si siput itu tadi daripada si kancil. Nah, ini mungkin juga apa yang refleksi saya ketika mendengar apa yang dipaparkan Mbak Utami. Kebetulan yang disampaikan di intro tadi saya juga di awal itu Mbak ya, awal gamelan gig gitu ya, saya sempat memakan waktu untuk sowan ke Solo dan luar biasa karena di Solo punya Lokananta yang sekarang sudah aku bilangnya kayak bukan rebrand tapi kayak ya remake ya. Jadi saya soboki cah nom. Lokananta selalu dibayang kita gede-gede gitu, wah gitu. Sindang yang kalah itu gitu kan. Ketika sampai sana ternyata banyak peralatan DJ juga ada, peralatan rekam modern ada, yang main-main itu juga ada yang ada yang macam-macam tuh, ini menarik. Jadi di Solo memang sudah cukup berkembang seperti itu. Juga disinggung soal kehidupan di Solo Raya, ada konservatif, ada yang industri. Mungkin yang di Jogja juga mungkin kurang lebih hampir sama. Ada hal yang menarik bahwa chat GPT itu sebetulnya bisa kita manfaatkan sebagai brainstorming, tidak ditelan mentah. Seolah-olah kita tidak punya daya kreativitas, ngetik, jalur musik terus tinggu, apa nih? Enggak, tapi ternyata bisa jadi pertimbangan ya. Tema yang sama kita sampai ke chatnya itu 3 kali 5 kali. Terus ternyata tren naik sana kebalik, bukan niru itu malah. Dari 5 yang muncul nanti warna musiknya saya klasifikasi, kemudian berarti jangan yang seperti itu karena masih bakal banyak yang sama yang pakai ChatGPT kan di dunia kan banyak. Kalau saya sendiri saya balik, justru saya mencari yang lain daripada yang ada di ChatGPT. Tapi kalau kembali ke selera yang tadi Pak Atan sudah menyampaikan, kalau yang menuruti selera istilahnya mainstream, mulai yang lagi digemari gitu kan, ya wes manut itu aja, dibikin mirip-mirip lah, ngetik di ChatGPT ketemunya itu terus nanti bikin yang mirip itulah gitu. Tapi nggak mirip banget biar tetap penciptaannya itu ada di kita. Nah itu juga pilihan dan wacana bagi kita semua. Kemudian akan kita sambung dari Mas Paksi. Mas Paksi ini kritikus yang sekarang sedang dilanda karma karena sering kritik kebudayaan, tapi ternyata sekarang anaknya itu tidak tahu sejarahnya dari mana, tergila-gila dengan yang namanya gamelan, padahal bapaknya bukan seorang pengrawit, minta dibelikan gamelan, nangis kalau di toko Sokro Soeharto sampai mosek-mosek di jubin. Dan akhirnya pada siang hari ini Taman Budaya ngambil Mas Paksi untuk berkontribusi. Bagaimana pandangan Mas Paksi, seorang akademisi juga, praktisi, memang sekarang lebih intens di dunia istilahnya keroncong artificial bukan? Artificial keroncong ya. Benar sekali Pak Atal tadi yang disinggungkan juga, Mas Paksi dalam eksplorasi musiknya juga selalu ada kejawaan yang ditampilkan. Entah mungkin istilahnya bukan nyomot sih, memaknai kerawitan atau memaknai mocopat, selalu begitu. Moga Mas Paksi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin di depan. Pembicara terakhir itu adalah pembicara yang paling deg-degan, apalagi komposisinya adalah beliau-beliau ini para pakar. Dan saya juga jenengan semua buatan ngantuk. Sudah ngantuk belum? Sudah kan untuk kuliah buat apa nggak tadi kita terus ngantuk, biar nggak ngantuk tepuk tangannya buat kita semua.
disclaimer, di antara beliau-beliau tokoh-tokoh ini cuma saya yang tidak dong karawitan gitu. Ada Dokter Pak Aton jelas latar belakang akademisnya jelas. Mbak Butami sudah sudah on the way lulus magister seni, master of art. Mas Anon jelas dosen, on the way dokter juga karawitan. Lah saya ini penyanyi keroncong, terus gawean ngeritik apa wae, ngeritik kebudayaan, ngeritik koncone pentas di TBY saya ngeritik koncone di YouTube saya ngeritik. Terus tadi benar kualat karena sering ngeritik kejawaan, sekarang salah satu anak saya tergila-gila kejawaan. Tapi basic akademis saya, basic kuliah saya memang di sastra Jawa, UGM S1 S2 nya juga mengambil jurusan sastra Jawa. Nah, karena saya yang paling tidak dong tentang karawitan, kemarin juga saya sudah komplain sama panitia, kok aku lihat diganti nopo toh, kekurangan narasumber toh. Isen ya wis. Nah, isen dijadikan terakhir ini saya mungkin akan diskusinya atau materinya bukan tentang teknis karawitan, bukan tentang bagaimana gamelan sejarahnya atau bagaimana, tapi mungkin karena di studi kami itu, studi kebudayaan itu selalu diajarkan untuk melihat pola-pola perubahan-perubahan kebudayaan. Nah, sore hari ini izinkan saya agak-agak gaya untuk mengajak Anda mendiskusikan bagaimana toh sebenarnya yang terjadi dengan tema kita hari ini ketika seni yang tradisi, apa yang kita punyai, hal-hal yang lampau, kemudian hal-hal yang sudah mengakar atau tadi sudah menubuh, bahkan membatin dalam rasa kita, ketemu dengan teknologi, bagaimana kita menyikapinya. Apakah terus kemudian itu justru bisa membantu seperti tadi pemain organ tunggal dengan Yamaha PSR cukup rasanya water itu gowo gamelan sak perangkat komplit, ataukah kemudian malah wah kelangan rasa ini gamelan ini, karena gamelan sekarang di flash disk aja tancap ke keyboard sudah bisa ditemukan. Nah, ini coba kita bahas. Monggo Mas lanjut, karena waktunya lanjut aja ini nggak usah. Nah, artificial intelligence jelas hari ini saya ini kan sering dolan kemana-mana, menangkap berbagai macam komentar, menangkap berbagai macam pemikiran di publik. Yang pertama itu jelas sering dituduh mereduksi nilai seni, terutama seni tradisi. Ketika artificial intelligence tadi Mas Anon sama Pak Aton juga mendiko, di era pandemi kemarin semua orang sepertinya mengoptimalkan gadgetnya sehingga istilah ini semakin kebal, AI. Kebetulan jurusan atau pengalaman saya atau bidang lain saya adalah kepenulisan di sastra, ini sudah pernah dibahas dan jadi geger ketika ChatGPT mulai muncul, yang versi beta mulai muncul dan gratis. Dan saya pernah membahas ini, diskusi ini menulis di Jawa Pos tentang apakah AI mengancam jurnalisme atau mengancam tentang teknik-teknik kesenimanan para sastrawan. Nah, ini seperti itu, diskusinya masih alot sampai hari ini, seperti juga yang terjadi di seni tradisi. Nah, bedanya kalau di seni tradisi, di karawitan itu kita mempunyai semacam tanggung jawab atau justru beban. Ada nilai luhurnya jelas, gamelan itu nilai luhurnya, adiluhurnya jelas. Kemudian keguyupan atau komunalnya, main itu bareng-bareng, rasanya disembuyung bareng ben iso menjadi karya seni. Yang paling penting nilai ritual. Banyak sekali pergelaran-pergelaran gamelan yang memang ditujukan untuk ini, nilai ritual dan kultural itu jelas. Serta rasa ini yang selalu, ketika 2 tahun yang lalu saya mengkritik AI dan sastra ini, kemudian apakah AI bisa menghasilkan puisi misalnya seperti Wiji Tukul yang menulis puisi dengan rasa takut, dengan rasa dendam, dengan rasa khawatir dikejar-kejar tentara. Apakah AI yang tidak terancam sama sekali misalnya hari ini bisa menghasilkan puisi yang begitu imersif, begitu menenggelamkan jiwa? Nah, ini pertanyaannya juga, ketika AI sekarang sudah mampu, tadi ada beberapa platform yang menghasilkan musik gamelan, apa iso
menghasilkan rasa sing padha. Nah, kalau di Jawa ngomongnya rasa ini jadinya bukan kajian kalau ngomongin rasa, tapi pengajian. Ini soto banget, seolah-olah memunculkan regresi. Saya juga sama, kemarin dikirimin tor, waduh regresi hilang, menerjemahkan apa. Saya memilih untuk menerjemahkan itu dengan makna-makna tentang kemunduran atau pengurangan. Berarti AI ini bisa menciderai, mengurangi atau mereduksi nilai-nilai rasa atau nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam karya seni. Selanjutnya itu tuduhan yang sudah ada, tetapi lanjut masih. Nah, kalau terus ngomongin wah sing Jawa-Jawa sing adiluhung iki nek ketemu teknologi asing mesti bertentangan. Apakah iya? Nah, karena saya nggak dong mau coba nggak dong gamelannya atau karawitane seperti apa hari ini, saya mencoba belajar ke belakang karena kata guru-guru itu untuk melihat ke depan, pola-polanya sudah tersedia di belakang di masa lalu. Kita coba tengok. Ada dua paling tidak yang saya baca secara sekilas kemarin, teori-teori tentang pertentangan pro dan kontra ini. Ada tokoh-tokoh seperti itu, yang satu ngomongin teknologi itu bisa menghilangkan pesonanya, nanti rasanya hilang. Yang kedua ngomong tidak, pesona itu suka menungsone, itu suka alate. Sampai hari ini nggak cuma para pakar, tapi di angkringan kok di kantin DB pun ngobrolnya seperti itu. Orang iso AI itu akan ngelolongi PI-nya ADW karena semua digantikan robot. Lanjut lagi, ini tentang pertentangan ya pokoknya. Nah, kalau kemudian kita melihat mekanisme kerja teknologi digital atau AI, apalagi hari ini, yang AI sampai hari ini salah satu perannya masih mengenerate atau kemudian memasak data-data yang dia punya atau yang alat itu punya di gamelan. Justru kita bisa melihatnya suatu saat nanti AI akan mempunyai perpustakaan tentang laras, tentang macam-macam. Meskipun hari ini belum, tadi Mbak Utami juga belum iso, tetapi ketika banyak teman-teman pelaku kemudian mengunggah kayak Mas Anon yang aktif sekali mengunggah di Spotify, kan AI kemudian jadi punya perpustakaan. Arab gaya model apa wae lama-lama punya, koleksinya ada segala macam melodi, ritme, harmoni kan punya. Terus dia mau adil, saya kira untuk mengunggah apa-apa di internet karena pasti tertangkap sama AI, pasti tertangkap sama data dan kemudian big data. Cuman belum saja. Nah ini coba pandangan kita balikkan. Wah khawatir apa-apa, justru kayak kita ke perpustakaan aja, lu apa-apa wis ono, kita tinggal ngambil yang mana nanti. Saya memilih mazhab yang itu ya, yang menyikapi AI sebagai sebuah hal-hal yang kita pandang secara alternatif, bukan sebagai musuh, tapi kalau bahasanya Mbak Utami tadi, ya udah di-embrace aja, diakrabi atau dipeluk saja. Yang kedua, bagaimanapun juga tadi dari dua narasumber sebelumnya Pak Anton dan Mbak Utami, bagaimanapun modernnya AI atau platform-platform DAW kan awalnya kan pasti membutuhkan sing jenenge manusia. Bahkan robot yang menyerupai manusia pun feedbacknya atau komentarnya, loh aku ada karena kamu. Berarti di sini unsur-unsur kreativitas manusia berada di fase sebelum AI itu mengenerate sesuatu. Kalau si programmer atau prompternya atau senimannya tidak paham tentang laras gamelan, tentang bagaimana seluk-beluk gamelan, dia tidak akan pernah bisa prompt sesuatu yang bagus. Gawene tembang mocopat dandang gula diiringi nganggo bonang. Bonangnya ngene Mas Anon mesti kok juga bonangnya ngene imbalannya gini. Akhirnya yang berfungsi siapa? Yang mempunyai nilai kreativitas siapa? Kan tetap seniman ya. Coba komputernya diurutke, dinengke rasa diprotek. Itu tekan kiamat ora bakal metu wong ora dituliske. Berarti yang menjadi inti dari semuanya teknologi AI ini kan manusianya. Diskusi ini pernah juga terjadi di seni rupa. Saya kebetulan jadi moderator di situ.
ketika hari ini AI sudah lebih canggih di seni rupa, bisa menghasilkan poster hanya dalam waktu 1 menit, tetapi di situ justru dibutuhkan kreativitas manusianya. Senimannya harus paham komposisi posternya seperti apa, komposisi warnanya seperti apa, kemudian white balance, kemudian percampuran pantun warnanya seperti apa, sehingga menjadikan gambar yang bagus. Anda sebagai manusia awam juga bisa ngetik atau prompting sesuatu di AI hari ini, tetapi pasti akan berbeda promptingnya dengan Mas Anom, Mbak Bukami, sama Pak Atom yang memiliki kreativitas dan pengalaman teknikal gambaran yang lebih. Jadi saya sosok yang tidak khawatir dengan hadirnya AI. Karena apa? Loh, saya ampuh menungso kok. Saya paham AI, Mas Anom paham AI. Kami sama-sama bikin musik, tak jamin mesti apik Mas Anom. Alatnya podo, komputerku iso luwih modern. Tetapi kan unsur manusianya yang penting. Saya nggak bergamelan soalnya. Mas Anom bisa prompting sarone semene, gonge mengko ning kene. Saya ketik aja prompting bikin gamelan yang bisa untuk iring-iringan pawai 17-an di Tirakatan. Tapi pasti akan berbeda kok. Nah, faktor manusianya yang penting. Jadi saya pikir saya secara pribadi, ini pandangan pribadi, saya menempatkan AI itu hanya sebagai sebuah instrumen saja, alat atau perangkat yang sepenuhnya dikendalikan manusia. Jadi kekhawatiran besok, wah ada orang AI sih, orang pernah bergamelan. AI-nya itu kalau nggak ditabung duluan, di prompting duluan, dia nggak bakal memunculkan apa-apa kok. Kitanya sebagai manusianya yang paling unggul. Itu mekanisme yang saya pahami dari pekerjaan digital hari ini. Kemudian harus diakui, mau ditolak atau tidak, dunia musik akan segera berubah atau malah sudah berubah. Komposisi musik AI meningkatkan kreativitas, itu jelas. Contoh tadi di Campursari, wah kan mereduksi saya ini gamelane tadi main sak keyboard tak cukup. Pertanyaannya itu menolongi atau menambah nilai gamelan dalam Campursari. Kita selalu mempunyai 2 jawaban ya. Ya tambah lo di situ gamelane iso nganggo suara melodi gitar listrik tiba-tiba di tengah kok. Bisa lebih indah dan nilainya, kalau kita ngomong nilai sebuah karya seni kan tidak hanya nilai keindahan itu bagus, estetik atau tidak. Nilai ekonominya jelas. Musik Campursari bisa sampai kemana-mana. Kita juga melahirkan miliarder seperti Mantos atau Didi Kempot misalnya Suwargi. Nilainya kan jelas, nilai musik-musik gamelan, nilai seni tradisi lebih menyebar kemana-mana gara-gara memanfaatkan teknologi. Itu pandangan saya. Jadi kalau hemat saya dengan tiga pola seperti ini, seniman itu ketika dia masih berdiri sebagai pihak yang paling penting dalam perkembangan teknologi tidak akan pernah tergantikan oleh AI. Semaju apapun platform itu, DAW itu seperti apa, sekarang nyinden fals aja bisa jadi cun, bisa jadi laras. Bahkan Mas Anom tadi cerita nyanyi nganggo suara lanang iso dadi suara sinden wedok. Tetapi kan ada faktor manusia yang di belakang yang mengoperasikan itu siapa? Yang menungso tetepan. Kalau hemat saya di kebudayaan tidak akan pernah tergantikan selama kita masih hidup. Jadi seniman tidak akan tergantikan oleh AI. Kesenian yang menolak AI yang mungkin nantinya akan terganti oleh AI. Kesenian yang menolak teknologi maju mungkin akan tergantikan. Ketika tergantikan ini, contohnya simulasi aja. TBI order musik untuk nanti malam dadaan, Mas ono job gawe musik tinggo iring-iringan pawai BJNC nanti malam, belum jadi. Saya pemain konvensional, Mas Anom pemain AI. Gampang Bu, jam 4 dados saya nelponi wong isi sing iso nabur sapa yuk rekaman saiki. Yuk saiki boleh studio boleh rekaman nulis aja. Sementara Mas Anom dengan AI-nya langsung ganti. Terus terang dengan kondisi seperti itu kan saya tergantikan dalam ruangan ini. Wah nganggo taksi kesuwen, larang suwi, jadi seminggu dalam mixing mastering.
saya yang tergantikan oleh seniman yang mengakrabi AI. Mahrib wis dirender karo masakan, sementara saya mahrib isih golek studio dia sing kosong, isih nyanyangan karo player tak bayar 300 gelem ora rekaman. Kesuwen pawene telah berjalan di malam ini, simulasi kecil saja. Bagaimana dengan kehidupan yang sekarang, kehidupan dengan penetrasi kapitalisme yang menuntut serba instan atau serba ya mau nggak mau akan seperti itu. Mau nggak mau seniman gamelan harus seperti itu. Kadang-kadang ada kok kenyataan, Mas sesok Selasa butuh iringan tari dipentaske neng Jakarta. Saya nyekseni dhewe, Anon Suneko itu di pesawat atau di bandara garap musik nganggo laptop. Nek arep ngandalke nglumpukke wong sik latihan sik gladen sesasi bae musike engko iso nges ora dadi tergantikan di job itu. Sesuk nek nganggo Mas Anon bae cepat murah ora rewel. Kan saya tergantikan akhirnya seperti itu kan. Nah ini logika pribadi saya. Monggo jenengan itu nanti akan setuju atau tidak, tapi saya pikir dengan bahasanya ini nanti bahasa Mbak Utami juga di Inggris ya seperti ini. AI itu justru bisa meningkatkan kreativitas. Lanjut. Ini selalu pertentangannya perubahan budaya, sing jenenge budaya sama teknologi pasti ada konsekuensinya. Pasti ada gesekan dalam sejarah kita, pasti ada pertentangan, pasti ada pro kontra. Yang kedua, apakah terus kalau kita waktunya itu bergerak ke depan kita bisa menolak kebudayaan atau hasil-hasil teknologi yang ada. Nah, kalau kita kemudian yang ketiga, siji loro jelas kita nek nomor loro gitu. Orang pilih nomor telu gitu. Konsekuensinya jelas. Teknologi selalu konsekuensinya bisa menambah nilai, ya nilai sosialnya, nilai ekonomi, bahkan mungkin nilai estetikanya yang masih bisa sangat diperdebatkan. Sekaligus meregresi, pasti akan ada konsekuensi yang merasa menghilangkan sesuatu atau mengulangi sesuatu. Kita lihat dari pola-pola yang sudah ada, sedikit aja sekilas kita belajar sejarah, sedikit aja tentang sejarah dan asing. Mungkin maju mas. Misalnya, kalau disikapi dengan bijak, banyak contoh pola-pola dalam sejarah, seni tradisi yang justru menambah nilai. Saya ingin berada di posisi ini. Dalam kesenian selalu orang Jawa sejak zaman dulu, sejak zaman candi di abad menjelang abad 7 sampai abad 8 sudah terpapar dengan teknologi. Meskipun dia menggunakan komputer, tetapi teknologi itu kan pengertiannya bukan hanya yang terkomputasi, bukan hanya robotika, tetapi kalau di kebudayaan itu hasil temuan manusia yang bisa menambah nilai dengan menambah kehidupan lebih baik. Itu terma definisi teknologi seperti itu. Jawa selalu bisa maju terus menghadapi teknologi-teknologi asing yang sudah pernah masuk sampai hari ini. Kita coba lihat buktinya selanjutnya mas. Misalnya teknologi pertama yang kita kenal, nopo tinggal pertunjukan wayang kulit. Niki kuis untuk hadiah tiket nonton WJNC gratis. Padahal gratis. Coba dari gambar slide ini teknologi yang bisa kita lihat apa dari asing? Napa mas? Becok. Sebelum itu, bahkan kesuai teknologinya kita mengenal Tuhan di situ. Tuhan, religi dan agama itu teknologi asing dari India, sehingga betara guru dan sebagainya bisa sejajar dengan semar dan sebagainya. Itu di studi kebudayaan seperti itu. Bahasa kita itu dari asing, Tuhan kita itu dari asing, sistem religi kita dari asing, bahkan tulisan kita itu dari asing. Wayang kulit kita dari mana? Ceritanya dari India. Ini contoh asing dalam kebudayaan. Akhirnya pada saat itu di zaman candi-candi pada saat itu menambah nilai atau mengurangi. Sampai hari ini adanya Mahabharata sama Ramayana misalnya. Menambah kok kalau jurusan pedalangan kan sinarnya juga Mahabharata sama Ramayana. Tidak sinau wayang Shakespeare dari Inggris misalnya. Atau wayang Naruto kan enggak. Berarti kan secara tidak langsung kita lupa, kita mengimbas teknologi juga. Lanjut. Yang kedua,
Saya tidak mengutip data dari para ahli, tapi justru menangkap dari obrolan-obrolan di kampung tentang gamelan. Karena ini yang unik ya. Common sense atau pengetahuan masyarakat itu unik sekali tentang gamelan. Barangkali Mas Anon, Mbak Utami, Pak Aton akan berbeda, tapi ini yang terjadi di angkringan. Selendro, kalau pelok itu mondi, pertanyaannya kayak gitu. Perdebatannya seru sekali kalau di angkringan saya menangkap ini. Wah, ayo itu selendro ini Sailendra misalnya gitu. Ini pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat umum. Kita tidak boleh menyalahkan itu ya, karena yang terjadi seperti itu berbeda dengan pengetahuan di kampus. Nek ngono, obrolan di kampung, kalau memang selendro itu karena itu Sailendra, berarti pelok ikan anyar toh. Terima nggak kita dulu, misalnya ada pemain gamelan tahun tahun 700, ngerti tak kenal ke laras anyar coy jenenge pelok. Mesti konflik, ora iso kowe debat program kowe murtad. Gamelan ki larasane ono Sailendra, misalnya apalan kamu kan ngono iki. Burung ono kampus, isi rong ono, jadi nggak bisa memberikan data-data itu dulu. Jadi konflik-konfliknya di masyarakat ya hampir seperti ini. Kemudian yang kedua, wah ini juga muncul banyak sekali di desa-desa. Bonang itu kata Sunan Bonang. Makanya saya kasih tanda tanya semuanya. Toh saya juga ragu-ragu, benar enggak itu? Kita tidak membicarakan itu sahih atau tidak, tetapi pengetahuannya masyarakat apabila memang betul dilalahin tadi datanya betul, berarti kan di era-era Demak Wali Songo ada penambahan instrumen baru. Terima rak biar tahun 1500 kalau pengerawit tak tambahi alat anyar coy jenenge bonang, ini berdosunan bonang mesti padu loh. Oh nggak bisa, aku alat apa nih, alat kafir ini jelas mau gamelan ini Sailendra ya. Kalau bonang ini ngerti-ngerti memperkenalkan konsep alat dawa sing mainannya barang kayak gini. Misalnya ini yang terjadi. Yang berikutnya, sorry satu lagi mas. Berarti dengan data seperti ini, dari artefak di Borobudur yang ada gamelan hingga perkembangan hari ini, bentuk dan jumlah instrumen gamelan kan sudah bertambah toh, berarti sudah mengalami perbedaan toh. Mungkin kalau tadi benar pelok itu baru, berarti ada nada dasar baru, ada laras baru. Terus kemudian instrumennya juga bertambah. Ingat saya tadi memposisikan AI sebagai instrumen saja dalam komposisi gamelan. Kita tidak bisa menolak fakta ini. Di data di mana-mana tanya takut pakar-pakar ini, instrumen gamelan itu mesti jumlahnya nambah dan bentuknya juga nambah. Berarti pernah ada perubahan kebudayaan loh dalam gamelan. Tidak pernah pakem atau gamelan itu dari zaman candi. Gamelan yang kita ketahui hari ini bentuknya 1000 tahun yang lalu kan tidak kayak gitu. Berarti kita sudah pernah menerima perubahan. Adanya teknologi dari asing. Dari asing itu nggak hanya luar negeri ya, dulu belum ada luar negeri, berarti non Jawa misalnya, dari luar Jawa sudah masuk. Selanjutnya lagi, foto ini kan sudah jelas bentuk dan jumlah instrumen gamelan mengalami perubahan. Tapi kok adilnya rapopo ono tambah instrumen. Jelas nih kalau nonton simbal, nonton drum, gitu. Kan kudune itu alat-alat murtad. Ora iso alat-alat boleh penjajah ya. Saya kita tapi layanan bukan yang ini kabeh. Ono simbale, ono senare, bahkan diugemi kalih keraton nganggo senar drum. Kan senar drum itu sing asing. Yang berikutnya gamelane nganggo rebana. Ora apa-apa ki nyatane. Dan kan dulu teknologi asing jelas merusak paugeran gamelan. Kok isa-isane gamelan kok ono unsur-unsur Timur Tengah misalnya seperti itu, faktanya seperti itu. Ada unsur dari musik Eropa, ada unsur dari musik Timur Tengah. Ini teknologi baru, mereka menemukan teknologi baru, jadinya drum band. Jadi menemukan teknologi baru musik asing dari Timur Tengah. Nyatanya kita nggak apa-apa, bahkan sekarang kita mainkan, kita mengakomodasi perubahan kebudayaan itu dalam sejarah gamelan itu sendiri. Selanjutnya, saya kisah ngomongin teknologi modern sebelum teknologi digital. Ketika pakai tak tulisannya Gusti Nurulnya nari di Belanda pada saat itu di ulang tahun, apa mas Redi? Ulang tahun Wilhelmina nih.
gamelannya kan teknologi buatan pada saat itu. Loh kan disiarke radio. Sekali lagi dimainke disiarke radio sehingga di sana bisa mendapatkan iringan. Nek wong kaku kan ngomong, loh ini tarinya tari ritual ya, mosok diputer main speaker radio itu jelas mengurangi atau meregresi rasane kudune nari diiringi gamelan live selama 1000 tahun lebih. Kebudayaan kita nek nari, apalagi nari yang ditarikan oleh Gusti harusnya diiringi gamelan live. Kok tiba-tiba tidak apa-apa diiringi radio, pasti ada delaynya, teknologi radio belum bisa sepresisi hari ini. Nah ternyata tidak apa-apa, dan yang kita lupa apa? Kita mencatatkan ini sebagai sebuah pencapaian. Akhirnya pencapaian dulu gamelan kita diputar di luar angkasa, di salat SW pokoknya, untuk sekolah internet. Kita menganggap itu pencapaian, kita mengakrabkan teknologi loh pada saat itu. Kan harusnya haram gamelan tidak dimainkan live untuk tari yang sakral, itu kan haram harusnya. Tapi ternyata kita mencatatkan itu sebagai pencapaian. Sekarang diagungkan, instrumen gamelan sudah sampai ke luar angkasa. Tapi ini orang bawa pasukan stok ini bawa gamelan ke luar angkasa. Kita mengakrabi teknologi pada saat itu. Akhirnya gamelan bisa sampai ke luar angkasa gara-gara teknologi. Itu yang ingin saya berikan data-data rupanya. Lanjut sini. Nah, terus kemudian pertanyaannya teknologi tadi masih ngerti kok bencong. Saya ingin bayangke ya, kita dengan logika yang rasional saja. Saat dulunya ono sound system dan sudah adanya sound system, kita nggak usah ngomongin tapi ngomongin mic kondensor misalnya di komen kendang. Saat dulunya nonton mic, ada perubahan nggak cara memainkan? Pasti ada. Bayangke nek saat ini kita alun-alun lor tahun 1800 ono acara rampogan. Lemen gamelan yang panguraan ndorone neng gambar kencana kudu krungu rak suarane gamelan. Sak durunge sound system. Berarti penabuh gamelan ben nabuh mesti dikayangke gitu. Orang mungkin sing panguraan ngendani alon-alon ngoten niku ora mungkin. Lah mesti nanti ngomong-ngomong niku saya bayangin ngoten niku logikane. Ketika belum ada sound system pasti ada perubahan teknik. Mesti lek main mesti caranya soro, mesti digenjleng entek-entekan, mesti teknik tangannya, mesti cara mainkannya pasti berbeda. Sekarang berubah, sound operatornya marah, Mas le nabut orang dikentalke marai feedback. Ada perubahan tau? Ternyata orang apa berubah. Kita sudah mengalami berbagai macam perubahan. Lajeng, ini dikritik tak sini, dunia kita menarik dulu nih. Bapaknya dikritik tak sih, punya gamelan anu komputer. Main gamelan kok terus kemudian dimainke ngrungokke gamelan piye? Saya ikutan rasa. Saya kasih simulasi lagi. Paling sekecon itu nonton gamelan adalah live, hadir di tempatnya. Tetapi di tahun 70-an akhirnya kita terbiasa untuk nonton gamelan tidak live, dan nyatanya hari ini kita juga ngomong tetap rasanya ngomong misalnya nonton kerawitan saking RRI. Nah, kalau nonton wayang saking RRI kan rasanya itu duit beda. Nyatanya jenengan nonton radio gitu turu kok. Berarti tak kepenak toh. Kalau yang ya tetap bubuk. Meskipun ora iso kelangan rasa, ora iso ndelok sindene, ora iso ndelok dalane. Tapi RRI melakukan itu. Nyatanya sekarang wah berbagai mulia-mulia ini marai ayam ya. Ayam piye? Dia si bangun ngomong kaya ngono, dia bangun anti gamelan yang speaker. Kudu nonton gamelan lah. Ternyata kita bisa beradaptasi dengan teknologi yang namanya sound system dan speaker ini. Logikanya kan jelas nonton mikro. Lanjut. Kritik terus pokoknya kalau itu. Ketika munculnya ini sudah jelas. Orang iso gamelan ditutul dan sebagainya, gamelan kok kemudian nganggo VST dan sebagainya. Nyatanya pakar-pakar membuktikan ini pas pandemi, pas Doraemon pun ternyata ini membantu murid-murid di SMKI dan ISI yang kuliahnya daring ternyata terbantu dengan teknologi seperti ini.
Dan dampaknya apa hari ini? Penambahan nilai terhadap keagungan gamelan apa dengan seperti ini? Kita tidak perlu tuku gamelan komplit nggo iso sinau gamelan. Nek kaya kula tak nggih pulung-pulung kok dijaluki anak Pak tukoke gamelan. Terus sik tak downloadke wae. Sing penting kowe ngerti nilai gamelan seperti apa. Bayangno nek jenengan sedaya sakniki pengen sinau gamelan, ora ana gamelan JV, ora ana gamelan apa kaya ngene. Oh ya tentu UMR yang dhewe iki pira datu gamelan. Ora ketemu tekan sak umure. Ini membantu tau. Nilainya, estetikanya tetap dapat. Anda bisa belajar gamelan dari sini. Nilai distribusi, peran untuk persebaran gamelan tetap dapat dengan teknologi. Ini sudah ada EE-nya ini, seperti ini. Sudah mengandung AI di dalamnya. Akhirnya siapapun bisa memainkan gamelan. Rabi, agung tuh itu. Saat ini wong sing kayak ini sing viral neng TikTok gamelan sing nganggo keramik kae. Akhirnya kenal VST dan iso kayak percaya kabeh iso main gamelan dari komposer kayak. Lanjut satu kali lagi kita ya. Nah ini terakhir. Jadi dari pola-pola sejarah tadi yang bisa kita tangkap dalam perkembangan musik tradisi terutama selalu akan ada perubahan bentuk, perubahan media dan peran atau fungsinya di masyarakat. Nek biyen gamelan tinggo ritual atau kultural misalnya acara sekaten saya gamelan iso tinggo golek duit nek sinkronis dalam bentuk keyboard misalnya seperti itu. Lo itu juga memainkan spirit gamelan lo main keyboard raketan yang suara angklung gue ngiringi bilang mata apa darboy. Tapi kan gamelannya hadir toh, ada perubahan. Perkara ki apik kuelek mungkin 50 tahun mengarep itu dadi apik. Ojo dibahas ini. Kemudian rasa tadi, ketika kita geming dengan bahasa bahwa gamelan adalah spirit dan kita ternyata dalam sejarah perkembangan kita rasa kita bisa akomodatif dengan perubahan peran itu. Mau saya udah bukan gamelan live ternyata ngomong kayak guyon-guyon yang TV, yang radio, ya apa-apa. Berarti kan ini rasanya kan harus tahu toleran. Kita sudah pernah toleran dengan beberapa kali perubahan rasa dengan zaman adanya teknologi. Maka spirit itu, gamelan itu mau dimainkan dengan model apapun, instrumennya mau berubah cara apapun, cara mainkannya berubah sedemikian rupa. Ketika itu menjadi spirit, itu tidak akan bisa hilang. Tadi cara mainnya beda, saya kemudian suara dikendali karena ada sound system, saya ini alusan karena kebutuhan sound system. Ada senar drum, ada rebana masuk ini nyatanya wong Jawa ya orang popo tetap ketemu kok rasanya. Main gamelan orang roh, main solo itu orang popo ning radio, orang live orang popo ternyata rasanya isi on, rasanya isi. Nah yang paling sering didebatkan kawan-kawan saya sebagai kesimpulan itu aku Jawa ini nama AI. Wah ini yang terus terang harus kita negosiasikan, kita baca kembali. Kalau saya pribadi mazhabnya itu selama istilah menung sane Jawa ini bakal hilang. Mau Jawa ini berubah. Biar Jawa ini kudu iso nonton gamelan lah. Nyatanya saya ya ngomong kena ini tetap Jawa betul. Gitu. Nonton wayang yang YouTube kan tetap Jawa toh. Riyen nonton wayang sewengi mata kan esuk saiki nonton ning Sliman Rejang. Dadi kelangan Jawa boten toh. Tetap Jawa. Dalangnya sing main biyen yo tekan jam 3 saiki merong wae malah monetasi banter ya. Tetap Jawa dalangnya. Ada perubahan dulu sebelum wayang semalam itu konon katanya saya pernah diskusi sama Mas kalau nggak salah wayangnya bahkan dimainke iso petang dina nutup. Saiki kena arep nonton wayang wong ning keraton petang dina nutup apa ya? Ora diunake apa diunake bojone lagi nonton. Saat ini tetap dari Jawa kan? Urung oke wayang atau nonton shot wayang sak menit tetap Jawa atau tetap kan? Padahal itu dong haram loh nonton wayang itu sekolah merek tekan rampung. Saya ini nontonnya sak menitan dulu ya sudah jalan bisa aku Jawa dan begini nonton wayang ayo sak menitan sama shot. Tapi kan tetap Jawa. Orang hilang jalan itu. Nah ini kalau ini menjadi spirit, jadi bentuknya medianya atau perannya bahkan kemudian
mungkin durasi gamelan apa mengkole main gamelan nganggo salto apa nganggo joget kayak dalam video di masa sekarang mau, selama itu masih menjadi spirit, kita ingat nenek moyang kita atau perjalanan sejarah kita pernah mengakomodasi atau pernah menerima perubahan-perubahan dalam gamelan. Jadi tak pikir hari ini artono AI, artono kecerdasan buatan atau kecerdasan yang dibuat-buat, orang perlu khawatir karena gamelannya sudah ada di dalam rasa saat ini. Wah rasanya geser mas, sabar untuk rumah ke setahun berapa tahun ya ketemu rasanya diri. Kayak kasus nonton wayang bang, nonton wayangnya cendak ya, ternyata sekarang tetap ketemu kok rasanya Jawa tetap. Sepertinya itu gamelan sudah terbukti eksis menghadapi ribuan tahun perkembangan teknologi. Jadi opini saya tidak perlu khawatir terhadap kehadiran AI, itu nanti akan menambah nilai gamelan itu sendiri. Matur sembah nuwun saya Pak. Bukan motivasi, itu kesimpulannya no worries man. Orang Australia gitu, rasa sumelang gitu. Oke, bisa saya sampaikan beberapa hal poin penting. Tadi saya menangkap dari 3 poin. Pada bagian awal tadi disinggung tentang genre, kemudian pasti ada pelakunya, kemudian ada AI ini sebagai alternatif. Lalu saya sendiri kemudian sarujuk bahwa kemudian perannya pelaku ini sangat penting, dan provokasi saya untuk masyarakat Kerantan adalah sebetulnya kalau kita tidak terlalu cuek terhadap AI juga akan menemukan peluang baru. Orang jadi yoga, penting jadi programmer. Duitnya lo oke, dalam dolar, tidak hanya nabung. Ini kalau untuk industri. Kemudian ada teknologi dan penambahan nilai. Justru akan saya tambahkan mungkin memperkaya. Jadi apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita akan semakin lengkap dari yang nasi goreng telur, nasi goreng Jawa, nasi goreng telur, nasi goreng seafood, macam-macam lagi tadi macam-macam. Kemudian manusia Jawa, selama masih ada si manusia Jawa itu pasti kegamelan entah berubahnya seperti apa tetap akan selalu ada. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber. Dan ini ada waktu sisa sedikit untuk diskusi, namun karena keterbatasan waktu maka kami persilakan hanya 3 penanya, dan nanti akan kami acak sesuai dengan arah pertanyaannya kemana sehingga 3 narasumber dapat menjawab masing-masing pertanyaan. Langsung saya buka 3 penanya. Monggo. 1 Bapak. Penanya berikutnya. Menanggapi boleh. Yang muda nih, monggo yang muda. Ini perwakilan dari Bapak. Ya, sebentar Bapak dulu, monggo Bapak. Tepangaken sih Pak Ji, Bapak dari mana, namanya siapa? Saya Dik Sudi dari Sewon. Terima kasih. Artificial ini sebenarnya tidak hanya merambah di kita, tapi pada seni yang lain, termasuk perjalanan ketoprak atau mungkin seni yang lainnya. Berkaitan dengan itu, jadi prosesnya adalah bukan masalah software di dalam komputer, tapi sumbernya adalah di hati kita masing-masing. Kalau kita percaya pada AI, tapi sumbernya tidak ada, ya kita tidak mungkin. Misalnya kita membuat instrumen gamelan klasik, pola lantaran atau ladan atau malah gending. Ini kalau belum ada yang upload atau belum ada ya tidak bisa. Artinya ini apalagi nanti gending, apalagi nanti berkaitan dengan loyo, berkaitan dengan pacet atau piketan, akan tidak ketemu. Jadi betul sekali apa yang disampaikan ke beberapa narasumber bahwa tidak perlu khawatir dan beri tentang teknologi AI ini. Jadi hanya saja AI ini bisa menjawab kepentingan manusia, kepentingan masing-masing individu. Artinya itu, bila lah, saya kira
sekarang menaruh-taruhkan dari dua laras satu belok komplit panggungnya perolas meter dan sebagainya, dan dia boleh nganggu 30 plus power plus kiloswara plus sinden. Ya duitnya kan banyak sekali. Nah tinggal kita klik milih harus jadi ngopo, ya hampir nyampe lah. Kalau saya walaupun hari kurang nyaman kan persoalan sistem kan. Jadi persoalan untuk hardware yang ada. Demikian juga dengan kita mungkin akan menjaga teknologi AI. Kalau nanti perangkatnya tidak betul, bagaimana shortcutnya, bagaimana RAM-nya berapa ya maaf mungkin tidak sampai apa yang menjadi keinginan. Tapi yang terpenting adalah betul sekali apa yang disampaikan Bapak bahwa kita akan melihat ini sebagai satu apa ya kamus, jadi pengayaan daripada laksana kesenian karawitan. Karena termasuk sebenarnya bukan hanya AI yang muncul atau artificial ini, tapi bagaimana saya justru punya akapela benar dia tidak punya software akapela baik itu jalan dan minggu hanya mengandalkan semua tangan, tetapi komunikasi akapela sudah blok suara bak dan sebagainya komunikasi hanya satu cangkok. Akapela yang Pak Diman dan kawan juga hanya manusia tiap pro dengan jalan tapi semua itu. Jadi yang teman adalah software manusia ini nanti akan membahas berbagai macam tantangan. Dan berikutnya adalah sekali lagi persoalannya adalah kalau kebutuhan dari masing-masing penikmat daripada karyawan maupun apa yang disebut nanti berhubungan dengan artificial ini mono ya mono ini ojo semono. Yang penting ada semua lah, ada masalah. Aku nak beli mana samanya ya sebenarnya ya 10 orang ini sebenarnya ada semua. Kita nanti teknologi ini akan berperan. Jadi wah itu sebenarnya artinya semua itu yang terpenting. Terima kasih. Ji, matur nuwun. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Ternyata daya tangkapnya luar biasa. Sepertinya mengikuti ini AI. Jangan-jangan programmer Bapak gitu. Jadi, terima kasih. Ini hanya tadi yang disampaikan tanggapan dan kecenderungan untuk setuju bahwa tadi Mbak Utami sudah menyampaikan, Mas Waki juga tidak perlu khawatir karena memang kalau Mas Rasi selama manusia yang bekerja gitu, ada programmernya. AI itu dari manusia. Terus Mbak Utami juga begitu. Ada sesuatu yang nggak bisa tergantikan imaji dalam pertunjukan gamelan yang sesungguhnya gitu. Ada lagi yang akan menanggapi? Masih ada? Ini waktunya ngomong. Ada dapat tiket gratis nonton BJMJ. Tiketnya gratis, parkirnya yang bayar narasi. Parkir amin. Monggo, wonten pamanggih atau pendapat atau mungkin sanggahan atau barangkali apa mau saya tanyain? Sinten pundi Mas sinten ingkang kuatos? Oh, mboten enten sing kuatos. Berarti aman nggih? Oh, sing aman. Berarti sing kuatir menanggung dhewe. Aku ora khawatir soal besok gamelan iki kok ya, kalau tidak ada mungkin saya menyampaikan opini pribadi. Jadi kalau kadang-kadang sebagai orang masyarakat karawitan tradisi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dan mungkin audiens pada sore hari ini, karena kita akan terganti dan nggak usah takut selama nanti tidak ada ampun karawitan yang duduk sebagai programmer artificial intelligence yang nggak bakal lancarannya nggak bakal bisa di generate gitu, dimintai buatkan lancaran ya tetap nggak bisa mesinnya gitu ya. Tapi justru keresahan saya itu kenapa misalnya kalau kita lihat ya sekarang tadi yang disampaikan Pak Akon juga minta musik ini, tapi kalau udah lari ke requestnya gamelan itu selalu nggak tersedia. Kalau saya prihatinnya di situ, berarti kita kalah satu ronde dengan ekspansi barat. Nah,
ketika kita sedang ngetik dan minta lagu-lagu non Jawa ini bisa oleh AI disediakan banyak, dan ketika musiknya jadi kita ngunduh uangnya masuk ke yang punya itu. Sementara orang Jawa masih ya nyaman, masih bisa ada nasi nggak apa-apa, masih ada padi, masih tubuh, masih oke. Artinya kalau saya pribadi sudah merasa ada mungkin ya wong Jawa ya iren ya itu musik yang sungguh luar biasa, dan sebetulnya simbah-simbah kita menyediakan gamelan tidak untuk dinikmati saja, tapi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan tadi seperti apa? Sesuai kebutuhan yang berkembang. Jadi suatu saat harapannya tumbuh pemikiran yang mungkin lebih dari sekedar melestarikan karawitan yang apa adanya, yang mungkin kalau menurut perspektif saya bukan konservatif lagi, neng paksi dulu, tapi gimana caranya, karena anak cucu kita, ya sekarang saya ngomong anak saya saja, orientasinya main game itu udah gak kesenangan ya. Kalau kita mungkin senang ya game itu hanya untuk kesenangan, mereka cari duit ya juga. Saya baru tahu dimodali berapa, nanti dalihnya itu selalu dapat koin banyak, nanti di reverse gitu loh. Jadi itu kan jadi celaka kalau kita mengembangkan gamelan tanpa memikirkan profitnya untuk mereka juga kan perlu kita akomodir. Segmen itu perlu kita pikirkan sih. Kalau memang tidak ada, baiklah, saya mohon close statement dari masing-masing narasumber, dari Dr. Aton. Iya, mungkin sebagai penutup dari saya sih kembali lagi, ini bukan perkara baru. Sekali lagi yang saya kasih jawab, artifisial itu bukan perkara baru. Itu selalu menyertai dengan ketika kita hidup. Ada tuntutan untuk membuat sesuatu yang berbeda, untuk meniru sesuatu yang sudah ada. Sifat artifisial pada hakikatnya adalah itu. Jadi dia akan melengkapi, atau mungkin juga akan mungkin menambah fungsi. Nah, persoalannya dari saya pendapat dan semua bapak pembicara memang akan kembali kepada siapa pengendalinya, siapa yang akan mengkreasinya. Tentu jawabannya kembali pada diri kita sendiri. Pengetahuan itu adalah udah dulu kan ibaratnya apa ya? Manusia itu harus berilmu, ikro. Nah, bagi saya apapun perkembangan tentu kita harus ikro. Biar dengan ikro itu kita bisa memahami tentang alam, tentang semesta, tapi sekaligus bisa beramal. Matur nuwun. Kalau dari kami, kita tidak bisa menolak apapun yang hadir di antara kita. Gitu. Namun kita sebagai manusia juga perlu mengisi diri kita dengan hal-hal yang mengarah pada daya-daya kritis, gitu, daya-daya kemampuan untuk memilah mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Artinya kita tidak perlu menolak dan tidak perlu juga terlalu mendewakan sesuatu gitu. Ya embrace aja. Yuk, terima kasih. Orang politik kesenian ya. Kita selama ribuan tahun sudah diajarkan untuk menyikapi perubahan dalam kebudayaan dengan mengakrabi teknologi. Niscaya kita bisa memperkaya kebudayaannya itu, tidak akan pernah mati, justru akan menambah atau memperkaya nilai-nilainya. Kita dulu mengakrabi sound system, jadi sekarang kesenian yang bagus. Kelak nanti kita mengakrabi AI atau bahkan menaklukkan AI yang juga akan menambah nilai-nilai kebudayaan. Jadi tidak perlu khawatir dengan perubahan kebudayaan. Kalau kita bisa selalu toleran di situ, kita tidak akan kehilangan belajar kebudayaan semaju mungkin, tapi ternyata kita masih bisa memperkaya akar-akar apa yang sudah kita punya, akar budaya itu. Jadi tidak perlu khawatir dengan kemajuan apapun, saya pikir. Makasih.
Terima kasih lengkap sudah. Jadi close statement yang sudah disampaikan bahwa pada intinya jangan khawatir, gitu kan? Karena istilah ini sebenarnya sudah istilah yang lama, hanya kemudian digembur-gemburkan lagi pasca COVID. Saya suriganya ini atas kepentingan tertentu. Loh, kok masnya manuk-manuk berarti sepaham sama saya ya. Ya saya kadang-kadang sok cemas tuh karena terlalu overthinking. Mungkin benar gitu ya. Mbak Utami, pokoknya Inggris saja lah. Pokoknya mesti udah ya Mbak ya. Mesti udah Mas Paksi juga demikian. Jadi kembali lagi yang selalu ditekankan adalah yang mari kita dengan diskusi pada sore hari ini mungkin ini sebagai pengingat kembali di balik kekhawatiran kita terhadap artificial intelligence, tapi kita diingatkan bahwa tadi yang sudah dipaparkan, kita itu sudah bertahan dari perubahan yang cukup panjang oleh pengaruh dari luar, oleh teknologi tadi yang disampaikan oleh narasumber, kemudian makna dari artificial juga sebetulnya apa sih, kemudian kalau bisa kita maknai lagi, ternyata untuk memperkaya kreativitas kita, bagaimana menyandingkan yang organik dengan yang imitasi begitu, agar menjadi kerawitan yang lebih kaya dan menawarkan berbagai produk perkembangan budaya, khususnya di budaya karawitan. Jadi saya kira demikian perkenalan kita semua, dan waktunya saya selaku moderator pada sore hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan hal yang tidak berkenan dalam menyampaikan dan mengawal diskusi pada sore hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Blo. Terima kasih. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Terima kasih boleh berbagi dengan kami. Terima kasih juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah berkenan hadir menyimak dari awal sampai akhir sarasehan hari ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita, terutama tadi seperti disampaikan, kita hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi. Jangan dimusuhi, tapi bagaimana kita mengelola teknologi itu supaya bisa membantu kita menjadi masyarakat yang lebih berbudaya. Oke, acara kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala tutur dan gestur yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk para narasumber nanti tolong jangan pulang dulu karena diminta untuk foto bersama. Iya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.